Akhir-akhir ini gue ngerasa kayaknya ngejar hidup nggak ada habis-habisnya deh bro gitu. Dan gue juga ngerasa ujung-ujungnya nanti gitu, kalau misalkan kita udah ngelakuin segala sesuatunya gitu ya, ngumpulin segala sesuatunya, terus buat apaan gitu. Iya. Ujung-ujungnya gue ngerasa bahwa dunia ini cuman sebentar dan sementara gitu. Bener. Pada akhirnya ya gitu. Iya, bener. Mat, lu yakin kita mau ngerampok nih, Mat? Semuanya sudah saya ceritakan ke polisi. Apalagi yang kau mau tahu? Ardhito Saptaji. Jamal Arafat. Gue masih kagak nangkep apa hubungannya heroin sama permen. Bos Tanah Tinggi mau ngedarin heroin pakai permen. Lu yang mesti insaf. Karena lu bakal mati duluan kalau lu nggak bisa balikin duit yang lu buang tadi. Ini orangnya nih, ini dia nih. Sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih, Mas. Ayo tembak kalau berani. Emang kita nggak boleh, aku di hati. Puas kamu! Orang-orang fanatik macam kalian cuma jadi penyakit bagi negara ini. Kalian cuma mengerti bahasa kekerasan. Lu jual agama lu. Warga sini bayar berapa untuk tarif preman lu? Dasar munafik. Salam dari gua untuk Nabi lu. Pulang. Kembalikan anak istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pasti udah kenal sama Doni ya. Doni Alamsyah ini dia tuh memang kalau main film kebanyakan ribut mulu nih, berantem terus nih orangnya nih. Gitu. Tapi di kehidupan nyatanya orangnya tuh empatinya luar biasa. Gua ngelihat lu yang sampai Palestina juga, ibaratnya peduli juga ikut udah gitu. Kalau musyawarah lagi ada acara kemanusiaan selalu ikutan hadir. Dan yang lebih parahnya lagi dia pernah ngangkat sapi dibanting mau disembelih nih orang nih. Luar biasa. Ya, tapi orang banyak yang mungkin kalau kepo sama lu bingung. Orang kepo sama lu tuh mau ngelihat sosmed lu tuh kayaknya lu tuh nggak terlalu aktif di sosmed. Kenapa bro? Ya sebenarnya sih gue ngerasa emang gue nggak terlalu memprioritaskan kehidupan di sosmed sih bro. Gitu. Emang gue memperkenalkan diri gue, gue ada punya kebutuhan untuk memperkenalkan diri gue, kehidupan gue sehari-hari, pekerjaan gue dan segala macam gitu. Tapi emang gue batasin keluarga, ya nggak usah lah gitu. Ini kan tentang diri gue aja gitu. Dan emang sangat-sangat gue batasin. Dan gue ngerasa kayak sosmed kayak apa ya? Kayak ya gue ngejalin hidup gue di dalam hidup gue, gitu. Sosmed tuh cuman kecil lah sebenarnya. Jadi seolah-olah kehidupan tuh jadi sebesar handphone itu aja orangnya. Maksudnya nggak terlalu luas gitu ibaratnya. Sebenarnya sih kayak sosmed tuh nggak bisa menggambarkan kehidupan seutuhnya kan gitu. Gitu. Sementara, lu bener juga ya. Jadi memang kadang-kadang orang tuh kalau ngelihat profil orang lain melalui sosmednya dulu orang. Dan kadang-kadang udah judgement sama orang sebelum lu ketemu orang itu gara-gara lihat sosmednya. Iya, jadi padahal lu pernah ngobrol sama orang gitu. Cuman bisa menilai orang sekarang saat ini kebanyakan bisa menilai orang cuman apa yang dia lihat di kotak kecil itu aja sih bro, gitu. Tapi kan sebenarnya namanya manusia kan luas kan, gitu. Dia bekerja di mana, berteman dengan siapa, usahanya apa, gitu. Sehari-harinya dihabiskan dengan apa, bahkan pikirannya aja kan nggak semuanya bisa terdokumentasi kan di sosial media kan gitu. Jadi menurut gue ya sosial media itu cuman hanya sebagian kecil dari hidup manusia sih gitu. Dan gue nggak pengen ya hidup gue tuh terbatasi di situ gitu. Makanya gue jalanin hidup gue kemana-mana, gue ketemu temen-temen, ketemu sama orang-orang gitu. Itu yang malah ngebuat hidup gue lebih berwarna, lebih kaya gitu. Iya, kadang-kadang kita, nah itu ya, ini nggak tahu benar apa salah menurut gue ya. Ibaratnya kita tuh banyak orang yang memandang orang lain tuh udah hanya dari sosmednya. Kemudian langsung likes and dislikes hanya dari postingan orang itu gitu kan. Terus orang bisa ngomong sembarangan lagi ya. Kayak norma udah
lewat ya? Udah lewat, udah dikesampingkan gitu. Bener, sama orang-orang, sama guru-guru, sama pejabat negara mungkin, sama orang semudah itu ngeluarin kata-kata yang menurut gua nggak sopan juga sih. bener, gitu. nggak sopan gitu ya. Padahal kalau misalkan ya manusia gitu ketemu sama manusia gitu, ada yang dijaga kan gitu. Nah, Tata keramanya, pasti perasaannya. ada yang dijaga. Iya, Mau ada yang seakrab dijaga. apa lu sama temen lu, ada sesuatu ya lu jaga perasaan orang itu kan gitu Iya. ibarat. Ya dengan adanya sosmed sih gue ngerasa kayak kenapa norma hilang ya gitu. Kenapa tata krama hilang, Bener rasa banget. hormat sama manusia tuh hilang gitu. Bener banget gitu. Nah gue ngeliatnya kayak kenapa begini ya gitu. Apa karena emang orang yang ngomong sembarangan di sosmed itu nggak pernah ditonjok ya sama orang gitu ya. Bener. Dan gue ngerasa gini, bener juga kenapa lu kadang-kadang memang ada beberapa hal yang harus kita batasi dari sosmed tuh. Kalau kita pakai sosmed, itu kayak kita di algoritmanya diciptain di lingkaran itu, bro. Apalagi mungkin semenjak pemilu ya. Circle itu dibagi dua yang besar gitu. Circle ini. Jadi sebelum temenan, lu lihat dulu, ini orangnya di golongan mana gitu kesannya. Waduh gitu. Sedangkan padahal kita semua Hidupnya di air apa gelantungan gitu ya. benar gitu. Jadi bahkan menggolongkan orang udah jadi binatang lagi gitu kan. Udah dikategorin gitu aja. Jadi kayak emang sesimpel itu ya manusia yang nggak kayak gitu kan gitu. Iya makanya itu dia. Bahkan kalau misalkan gue baca di sosmed tuh bener-bener kayak emang kita diarahin, dibatasin, dikelompokkan, apa ya kayak kita pakai kacamata kuda lah gitu. Kalau gue emang terus baca, misalkan gue baca sosmed 3 jam lah, itu mulai berasa tuh kayak pop gitu. Emang ada algoritmanya sih gue sadar gitu. Yang sering lu buka itu doang deh. Itu doang yang dikasih gitu. Apa yang sering kita buka itu yang dikasih. Kayak emang dikasih kacamata kuda gitu. Sementara kalau misalkan gue jalan, gue naik Gojek, gue ngomong sama drivernya gitu. Gue nyetir mobil, gue nongkrong pinggir. Nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Itu dia. Nggak kayak gitu. Tapi gitu. emang Orang-orang cerdas kok gitu. Orang-orang bisa menilai yang sebenarnya emang ada yang berpihak tapi nggak seperti itu juga gitu. Mereka masih punya pikiran, punya logika seperti apa yang baik, hidup mereka, prioritas utama mereka tuh apa gitu. Ya itu yang gue lihat gitu. Beragam, manusia tuh kompleks. Nah itu ibaratnya kita gua ngerasa kalau punya sosmed kita kayak lagi presentasi sama netizen ya. Rasa nggak lo? Kayaknya harus bikin mereka happy aja gitu. Capek nggak sih? Capek hidup lo. Menurut gue kalau gue sih ya udah apa adanya aja lah gitu. Ya menyenangkan orang tuh pasti ada limitnya kan gitu. Benar. Ada limitnya gitu. Tampil, apalagi tampil untuk sesuai dengan harapan orang gitu. Menyenangkan orang yang kita nggak kenal kayak gitu. Terus juga manfaatnya buat kita apaan gitu. Capek dulu ya. Benar juga ya. Jadi lo melimitkan kehidupan keluarga ya berarti ya? Ya. Keluarga. Paling cuma ini aja kan biar orang kegiatan gua hari-hari aja. Kegiatan lo aja kan gitu. Iya. Nah, dan semuanya nggak semuanya juga gua kasih tahu. Gue takutnya orang juga nggak peduli juga. Ya maksudnya lu pilih kan yang orang. Pilih lah. Lu pilih yang orang-orang boleh tahu kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang yang dipilih itu seolah-olah representasi lu gitu bagi orang-orang gitu kadang-kadang gitu maksudnya. Iya. Ya gue nggak pengen kayak gitu. Iya. Dia kadang-kadang orang suka judgement orang lain padahal dia belum lihat the whole picture kan gitu. Iya. Dari lu sesungguhnya. Nah sebenarnya kalau lu yang ideal tuh hidup gimana? Hidup. Yang ideal tuh gimana sih gitu maksudnya? Ngejalaninnya gitu kan ada juga orang yang ngoyo kerja harus ada yang pengen ultimate targetnya tuh terkenal. Ada yang target utamanya itu kaya gitu. Kalau gue sih ya akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini gue ngerasa kayaknya ngejar hidup nggak ada habis-habisnya deh bro gitu. Dan gue juga ngerasa ujung-ujungnya nanti gitu kalau misalkan kita udah ngelakuin segala sesuatunya gitu ya, ngumpulin segala sesuatunya terus buat apaan gitu. Iya. Ujung-ujungnya gue ngerasa bahwa dunia ini cuman sebentar dan sementara gitu. Bener. Pada akhirnya ya gitu. Iya bener. Gue mulai banyak belajar kan bahwa saat ini sebenarnya dunia ini nggak begitu penting sebenarnya. Iya. Gue ngerasa gitu bahwa ada yang lebih penting lagi gitu. Bener. Setelah gue baca-baca dan setelah gue
belajar lebih banyak lagi bahwa tapi gua nggak mengecilkan dunia ya. Karena melalui dunia ini kita bisa ngedapetin sesuatu yang lebih berharga nanti gitu. Nah, kesempatan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, bermanfaat untuk diri kita, keluarga, orang lain, ataupun ya untuk semakin bermanfaat untuk orang banyak, ya bakal kita semakin banyak menurut gua gitu. Nah, benar juga ya. Walaupun gua sadar bahwa untuk bisa barter nih nanti sama yang menciptakan alam semesta ini, kita nggak akan pernah cukup. Apa yang kita bawa tuh barter nggak akan pernah cukup. Ya tujuan gua adalah bagaimana ngebuat yang ada di pikiran gue, gimana caranya ya gue bisa ngebikin si pencipta semesta ini tersenyum sama gue, ridho sama gue, itu aja. Karena gue tahu barter nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah cukup. Nggak cukup. Yang kita bawa juga belum pernah cukup. Nggak ada yang pernah cukup, nggak bisa deh. Karena kecil banget. Kecil banget. Sebenarnya dia juga nggak butuh kita gituin ya. Kita yang butuh untuk presentasi ke sana kan. Iya. Waduh. Gimana caranya nyenengin ya? Itu yang gue pikirin tuh. Gimana cara nyenengin ya gitu. Iya. Di dunia gue punya apa yang bisa buat nyenengin dia kan gitu. Iya. Ya pikiran gue cuma itu doang saat ini gitu. Masya Allah, ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita obrolin ya sama beliau. Kayaknya Doni ini salah satu teman tukar pikiran juga untuk fenomena-fenomena yang ibaratnya di luar dari pikiran kita. Kayaknya perlu kita buat konten bareng, ngobrol sesuatu, teori-teori yang kayaknya apa benar begitu? Sadar. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu obrolan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini hidupnya terpaku dengan sosmed, ya mungkin bisa dipikirkan lagi. Pas sudah selesai viral, then what gitu kan? Iya. Selesai juga gitu. Emang kadang-kadang penting juga, tapi bukan berarti seluruh the whole life gitu hidup lu masukin ke situ gitu. Dan lu ngeliat pandangan orang lain hanya lewat kotak kecil yang namanya handphone. Kadang-kadang orang kelihatan alim, belum tentu alim, kelihatan sehat, nggak taunya dia ada penyakit, kelihatan kaya, nggak tahu banyak utang, gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Jadi kita hidup fake banget. Nah, udah mulai aja nih kayaknya nih. Ya? Kalau gitu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan singkat kita. Jangan lupa untuk like and subscribe.